Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil kerja berupa presentasi TRIS atau Teoria Receiva Isobretatelskih Zadach. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Atras Gani selaku moderator. Selain itu ada rekan saya Yosafat, ada Muhammad Yusuf, ada Zahwan Zaki, Muhammad Alfarazel, Abdul Muhid, dan Indra, lalu ada Muhammad Haikal. Selanjutnya ada materi. Oke, TRIS atau singkatan dari Teoria Reshenia Isobretatelistik Zadach dalam bahasa Rusia ditemukan oleh Genrich Solovich Altshuler dari Uni Soviet. Dalam bahasa Inggris, TRIS diterjemahkan sebagai Theory of Inventive Problem Solving. Menurut Berry dan kawan-kawan, pada tahun 2006, TRIS adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada logika dan data, bukan intuisi yang mempercepat kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Metodologi TRIS menawarkan proses pemecahan masalah yang tersusun rapi dan mempunyai high power. Aplikasi TRIS yang diterapkan dalam industri merupakan pengganti dari metode trial and error yang tidak sistematis dalam mencari solusi suatu masalah. TRIS dikembangkan oleh J.S. Altshuler dan rekan-rekannya dari Uni Soviet. TRIS adalah sebuah filosofi teknologi, metode ilmu, dan teknologi, serta cara berpikir yang sistematis untuk ide pengembangan yang kreatif dan sistem yang mencakup teknologi pengetahuan, software untuk basis data, dan lain-lain. Singkatnya, TRIS menyediakan prinsip-prinsip yang hebat dan alat-alat yang konkret untuk pemikiran kreatif dalam rangkaian teknologi. Dalam TRIS, ada sejumlah analisis yang membentuk metode untuk memfokuskan pada kesempatan atau permasalahan yang tepat, antara lain, yakni eh, melang- mengklarifikasi peluang, yaitu mengumpulkan semua data yang relevan untuk dianalisis dan meyakinkan fokus pada peluang yang tepat, tidak hanya sekedar pada gejala. Yang kedua, ada analisis fungsi, yaitu mengambil pernyataan masalah tunggal dan melalui penggunaan pernyataan sebab dan akibat yang berhubungan, membangkitkan daftar lengkap dari permasalahan yang lebih eksplisit. Dengan tujuan analisis fungsional adalah kecenderungan dalam pengembangan desain dengan jumlah parameter yang menurun, tetapi tidak kurang dari jumlah keperluan fungsional. Yang ketiga yaitu algoritma untuk pemecahan masalah inventif. TRIS telah mengembangkan suatu prosedur penyelesaian masalah di mana kita menganalisa permasalahan untuk memformulasikan kontradiksi teknis, kemudian memformulasikan dengan beberapa langkah ke depan dalam suatu kontradiksi fisik, dan akhirnya menyelesaikan masalah tersebut dengan prinsip pemisah. Prosedur ini disebut dengan ARIZ, suatu langkah alternatif untuk menyusun definisi masalah untuk permasalahan yang lebih sulit. Lalu yang terakhir ada analisis substance field, memodelkan permasalahan ke komponen melalui pemikiran baru berdasarkan struktur sistem dan sumber energi. Solusi-solusi berguna untuk berbagai kasus dari substance field model telah diakumulasikan dan dipadatkan ke dalam 76 inventive standard solution. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada Quality Engineering pada tahun 2008. Menjelaskan knowledge based tool menunjukkan pengamatan utama yang dibuat Ashford tentang memperbaiki efisiensi dan efektivitas penyelesaian kontradiksi dan membangkitkan konsep terobosan. Terobosan baru Berwin type.
Semua peralatan TRIS berbasis pengetahuan menghasilkan konsep yang memerlukan perubahan pada solusi praktis untuk memuaskan kebutuhan permasalahan tertentu. Yang pertama itu ada pola atau prediksi evolusi. Inilah deskripsi serangkaian desain yang mungkin untuk desain tertentu. Satu prediksi misalnya menggambarkan perkembangan sistem dari tingkat makro ke tingkat mikro. Untuk menciptakan produk atau jasa yang dapat bersaing, penting untuk meramalkan kondisi masa depan untuk desain fungsional yang serupa. Ini biasanya dilakukan melalui metode analogi dan eksplorasi. Perkembangan sebelumnya dari kebutuhan desain fungsional diuji dan diuploadkan pada kurva evolusi sesepet. Kemudian dibuat kesimpulan tentang alternatif konseptual yang memungkinkan dari perkembangannya. Dengan pertimbangan yang tepat diberikan pada kecenderungan evolusioner dan parameter desain yang berbeda. Dan yang kedua ada prinsip eventif dan tabel kontradiksi desain antar dua parameter kinerja. Nah, desain antara dua parameter kinerja dapat diselesaikan dengan menggunakan satu atau lebih 40 dasar inovasi. Dasar penggunaan secara sukses untuk 1263 kontrasiksi ditujukan dalam sebuah matrik kontradiksi. Untuk mewakili kondisi kontradiksi teknis ini, TRIS telah memilih 39 parameter sistem dan menyediakan matriks permasalahan ukuran 39 kali 39. Kemudian dengan survei sejumlah besar paten, tiap paten dianalisa untuk menemukan tipe mana di antara 39 kali 39 dari kontradiksi teknis dan prinsip mana dari penemuan yang paling banyak digunakan dalam tiap tipe 39 kali 39 permasalahan 4 prinsip teratas pada tiap-tiap permasalahan dicatat dalam bentuk tabel dari 39 kali 39 elemen. Tabel hasil disebut matrik kontradiksi Arthur-Ruler. Dan yang ketiga ada prinsip pemisahan kontradiksi yang melekat. Terkadang disebut kontradiksi fisik, merupakan kejadian simultan dari dua kondisi yang terpisah satu sama lain yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip pemisahan. Dan yang keempat ada solusi baku ada modifikasi sistem Meganerik. Solusi baku sistem Magnetic untuk model yang dikembangkan menggunakan analisis Sulfit 70-an Inverse Standard Solution. Solusi ini dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori utama. Yang pertama, A. Meningkatkan sistem dengan tanpa atau sedikit perubahan 13 solusi baku. Yang B, ada meningkatkan sistem dengan mengubah sistem dengan 23 solusi baku. Yang C, ada transisi sistem dengan 6 solusi baku. Dan yang D, ada deteksi dan pengukuran dengan 17 solusi baku. Dan yang terakhir ada strategi untuk menyederhanakan dan meningkatkan 17 solusi baku. Dan yang kelima ada efek. Efek adalah tindakan sebuah objek yang menghasilkan suatu dasar atau tindakan lain sebagai konsekuensi. Sebagai aturan umum, ini adalah fenomena yang berhubungan dengan desain produk. Dan yang terakhir ada sistem operator saat menganalisa model fungsi setelah mengklarifikasi langkah peluang. Kita dapat meningkati model dari 3 pandangan atau strategi. Strategi tersebut antara lain yang A, ada mengeliminasi efek berbahaya, dan yang B, mengeliminasi tindakan berlebihan, dan yang C, ada mempertinggi tindakan yang bermanfaat, dan selanjutnya ada fitur-fitur yang ada pada TRIS dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada TRIS membantu membangkitkan kualitas yang ideal dalam bentuk sistematis dan efisien. Dan yang kedua, TRIS membantu menyelesaikan permasalahan psikologis dengan memformulasikan beberapa solusi yang mungkin. Dan yang ketiga, TRIS mendukung pemikiran tanpa trade-off.
Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Ya, saat Heinrich Altshuler menyelesaikan penelitian dasar paten dunia, dia membuat 4 pengamatan utama. Satu, ada level 5 Evention. Level 5 menemukan fenomena baru. Level 4 penemuan di luar paradigma rancangan memerlukan teknologi baru dari bidang pengetahuan yang berbeda. Level 3 penemuan di dalam paradigma rancangan yang memerlukan penyelesaian kontradiksi fiksi. Level 2 perbaikan dengan penemuan yang memerlukan menyelesaikan kontradiksi teknis. Level 1 solusi nyata, tidak ada inovasi, dihasilkan dalam perbaikan yang sederhana. 2. Permasalahan inventif mengandung setidaknya satu kontradiksi. Altshuler 1969 mengenalkan bahwa permasalahan desain yang sama termasuk kontradiksi yang ditunjukkan oleh sejumlah penemuan dalam area industri yang berbeda-beda. Tris menciptakan suatu bentuk yang mewakili inti permasalahan, yaitu kontradiksi teknis, dan menyediakan suatu tabel petunjuk yang berguna untuk solusi. 3. Prinsip yang sama digunakan dalam beberapa desain inventif dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan pola pemecahannya. Suatu prinsip inventif adalah best practice yang telah digunakan dalam beberapa penerapan dan dikutip dari beberapa industri. 4. Ada pola perkembangan yang baku. Untuk menciptakan sebuah produk atau jasa, penting untuk meramalkan dan membuat analogi ke situasi masa depan pada konsep yang sama dalam hal fungsionalitas desain. Selanjutnya, di sini ada perkembangan sebelumnya dari desain diuji dan kemudian sebuah analogi diterapkan untuk memprediksi masa depan desain yang dikaji. Altshuler pada 1969 yakin bahwa tiap ide atau penemuan mempunyai bentuk dasar yang sama, sehingga dia melakukan pengamatan lebih dari 40 tahun sampai akhirnya menghasilkan TRIS. Yang pertama itu ada 40 inventive principles. 40 inventive principles dibuat dengan mencari berbagai informasi dari berbagai paten. Hampir semua prinsip memiliki sub-sub kriteria dan diilustrasikan dengan kasus untuk referensi. Yang kedua itu ada contradiction matrix. Contradiction matrix ini sebuah kontradiksi desain antara dua parameter kinerja dapat diselesaikan dengan menggunakan satu atau lebih 40 dasar inovasi. Dasar penggunaan secara sukses untuk 1263 kontradiksi ditunjukkan dalam sebuah matriks kontradiksi. Untuk mewakili kondisi kontradiksi teknis ini, uh, TRIS telah memilih 39 parameter sistem dan menyediakan matriks permasalahan berukuran 39 kali 39. Kemudian dengan survei sejumlah besar paten, tiap paten dianalisa untuk menemukan tipe mana di antara 39 kali 39 dari kontradiksi teknis dan prinsip mana dari penemuan yang paling banyak digunakan dalam tiap tipe 39 kali 39 permasalahan. Empat prinsip teratas pada tiap-tiap tipe permasalahan dicatat dalam bentuk tabel dari 39 kali 39 elemen. Tabel hasil disebut matriks kontradiksi Altshuler. Yang ketiga, knowledge base of physical effect. Suatu efek adalah tindakan fisik sebuah objek yang menghasilkan suatu dasar atau tindakan lain sebagai konsekuensi. Sebagai aturan umum, ini adalah fenomena yang berhubungan dengan desain produk. Yang terakhir atau yang keempat, knowledge base for finding means from target functions. Dalam teknologi, kita sering mendapati beberapa cara untuk menjalankan suatu hal yang kita inginkan. TRIS membuat sistem hierarki umum untuk yang keinginan dan mengorganisasikan teknologi dan mempresentasikan pengetahuan pada sistem.
Di sini ada 40 prinsipal yang digunakan dalam metode TRIS. Yang pertama itu segmentation. Segmentation itu bagilah objek atau sistem menjadi bagian-bagian independen. Terus buat objek atau sistem mudah dibongkar dan meningkatkan tingkat fragmentasi atau segmentasi. Yang kedua itu ada taking out. Taking out itu pisahkan bagian atau properti yang mengganggu dari objek atau sistem atau pilih satu-satunya bagian atau properti yang diperlukan. Yang ketiga ada local quality. Local quality ini ubah objek atau struktur sistem dari seragam menjadi tidak seragam. Ubah lingkungan eksternal atau pengaruh eksternal dari seragam menjadi tidak seragam. Selanjutnya, jadikan setiap bagian dari suatu objek atau fungsi sistem dalam kondisi yang paling sesuai untuk pengoperasiannya. Membuat setiap bagian dari suatu objek atau sistem memenuhi fungsi yang berbeda dan berguna. Yang keempat, ada asimetri. Asimetri itu mengubah bentuk objek atau sistem dari simetris menjadi asimetris. Jika suatu objek atau sistem asimetris, ubah tingkat asimetrinya. Yang kelima, merging. Merging itu mendekatkan atau menggabungkan objek yang identik atau serupa, merakit bagian yang identik atau serupa untuk melakukan operasi paralel, membuat operasi bersebelahan atau paralel, satukan mereka tepat waktu. Yang keenam, universality, membuat objek atau sistem melakukan banyak fungsi, menghilangkan kebutuhan akan bagian lain. Gunakan fitur standar. Yang ketujuh, ada nesting. Tempatkan satu objek di dalam objek lain. Tempatkan setiap objek secara bergantian di dalam yang lain. Buat satu bagian melewati rongga di bagian lainnya. Yang kedelapan, anti-weight. Untuk mengimbangi berat, kecenderungan ke bawah dari suatu objek atau sistem, gabungkan dengan objek atau sistem lain yang memberikan daya angkat. Untuk mengimbangi berat, kecenderungan ke bawah dari suatu objek atau sistem membuatnya berinteraksi dengan lingkungan, misalnya menggunakan gaya angkat global. Yang kesembilan, preliminary anti-action. Jika perlu melakukan tindakan dengan efek berbahaya dan bermanfaat, tindakan ini harus diganti dengan anti-tindakan untuk mengendalikan efek berbahaya. Buat tekanan sebelumnya dalam suatu objek atau sistem yang akan menentang tekanan kerja yang tidak diinginkan yang diketahui di kemudian hari. Yang ke-10, preliminary action. Preliminary action melakukan sebelum diperlukan perubahan yang diperlukan dari suatu objek atau sistem, baik sepenuhnya atau sebagian. Teratur objek sedemikian rupa sehingga mereka dapat beraksi dari tempat yang paling nyaman dan tanpa kehilangan waktu untuk pengirimannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Muhammad Alfarazal. Yang ke-11 ada beforehand cushioning, yaitu persiapan sarana darurat sebelumnya untuk mengimbangi keandalan suatu objek atau sistem yang relatif rendah. Yang ke-12 ada equipotentiality. Dalam medan potensial, batasi perubahan posisi, misalnya mengubah kondisi operasi untuk menghilangkan kebutuhan untuk menaikkan atau menurunkan benda di medan gravitasi. Yang ke-13 ada inverse. Kembalikan tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat bagian bergerak tetap dan bagian tetap bergerak, balikan objek atau sistem terbalik. Yang ke-14 ada itu ada spheroidality. Alih-alih menggunakan bagian, permukaan, atau bentuk bujur sangkar, gunakan yang lengkung, ubah permukaan datar menjadi bulat,
bagian-bagiannya berbentuk bola atau kubus, hingga struktur berbentuk bola. Yang ke-15, biarkan atau desain karakteristik suatu objek, lingkungan eksternal atau proses berubah menjadi optimal, atau untuk menemukan kondisi operasi yang optimal. Bagilah suatu objek atau sistem menjadi bagian-bagian yang bergerak relatif satu sama lain. Jika suatu objek atau sistem kaku atau tidak fleksibel, buatlah bergerak atau adaptif. Yang ke-16 ada partial or excessive action. Jika 100% dari tujuan sudah dicapai dengan menggunakan metode solusi yang diberikan, maka dengan menggunakan sedikit kurang atau sedikit lebih dari metode yang sama, masalahnya mungkin jauh lebih mudah dipecahkan. Yang ke-17 ada another dimension, yaitu memindahkan objek atau sistem dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Gunakan susunan objek bertingkat alih-alih susunan satu lantai. Miringkan atau arahkan kembali objek atau sistem, letakkan sisinya. Gunakan sisi lain dari area tertentu. Yang ke-18 ada mechanical vibration, yaitu tingkatkan frekuensinya, gunakan frekuensi resonansi objek atau sistem, gunakan vibrator piezoelektrik alih-alih yang mekanis, gunakan osilasi medan ultrasonik dan elektromagnetik gabungan. Yang ke-19, periodic action. Alih-alih tindakan terus-menerus, gunakan tindakan berkala atau berdenyut. Jika suatu tindakan sudah periodik, ubah besaran atau frekuensi periodik. Yang ke-20 ada continuity of useful action, yaitu terus bekerja terus-menerus membuat semua bagian dari suatu objek atau sistem bekerja pada beban penuh sepanjang waktu. Yang ke-21 ada skipping, melakukan proses atau tahapan tertentu, misalnya operasi yang merusak, berbahaya, dengan kecepatan tinggi. Yang ke-22 ada blessing in disguise. Gunakan faktor-faktor berbahaya, khususnya efek berbahaya dari lingkungan atau lingkungan, untuk mencapai efek positif. Hilangkan tindakan berbahaya utama dengan menambahkannya ke tindakan berbahaya lainnya untuk menyelesaikan masalah. Yang ke-23 ada feedback. Perkenalkan umpan balik, merujuk kembali memeriksa silang untuk meningkatkan proses atau tindakan. Jika umpan balik sudah digunakan, ubah besaran atau pengaruhnya. Yang ke-24 ada intermediary. Gunakan artikel pembawa perantara atau proses perantara. Gabungkan satu objek sementara dengan yang lainnya. Yang ke-25 self-service atau self-organization. Buat objek atau sistem melayani dirinya sendiri dengan melakukan fungsi bantu tambahan. Gunakan sumber daya energi atau zat limbah. Yang ke-26 ada copying. Alih-alih objek atau sistem yang tidak tersedia, mahal, atau rapuh, gunakan salinan murah yang lebih sederhana. Ganti objek atau sistem dengan salinan optik. Jika salinan optik digunakan, ubah ke IR atau WiFi. Yang ke-27 ada cheap short living object. Ganti objek mahal dengan beberapa objek murah, mengorbankan kualitas tertentu, seperti masa pakai, dan lain-lain. Yang ke-28 ada mechanics substitution. Ganti sarana mekanis dengan sarana sensorik, seperti optik, akustik, rasa, atau bau. Gunakan media listrik, magnet, dan elektromagnetik untuk berinteraksi dengan objek atau sistem. Ubah dari bidang statis ke bidang bergerak, dari bidang tidak terstruktur ke bidang yang memiliki struktur. Yang ke-29 ada pneumatic and hydraulic. Gunakan bagian gas dan cairan dari suatu benda atau sistem, bukan bagian padat. Yang ke-30 ada flexible cells and thin films. Gunakan cangkang fleksibel dan film tips alih-alih struktur 3 dimensi. Isolasi objek atau sistem dari lingkungan eksternal, gunakan cangkang fleksibel dan film tips. Yang ke-31 ada poros material. Membuat objek atau sistem berpori atau menambahkan elemen berpori.
Jika suatu benda atau sistem sudah propos, gunakan pori-pori untuk memperkenalkan zat atau fungsi berguna. Yang ke-32 ada color change, mengubah warna objek atau lingkungan eksternalnya. Yang ke-33 ada homogeneity, buat objek berinteraksi dengan objek tertentu dari bahan yang sama atau bahan dengan sifat identik. Yang ke-34 ada discarding and recovering, membuat bagian dari suatu objek atau sistem yang telah memenuhi fungsinya hilang atau memodifikasi secara langsung selama operasi. Yang ke-35 ada parameter change, mengubah keadaan fisik objek, misalnya menjadi gas, cairan, atau padatan, ubah konsentrasi atau konsistensi, ubah suhu, ubah tingkat fleksibilitas. Yang ke-36 ada phase transition, gunakan fenomena yang terjadi selama transisi fase. Yang ke-37 ada thermal expansion, gunakan ekspansi thermal atau kontraksi bahan. Jika ekspansi thermal sedang digunakan, gunakan beberapa bahan dengan koefisien ekspansi thermal yang berbeda. Yang ke-38 ada boosted interaction, ganti udara biasa dengan udara yang diperkaya oksigen, ganti udara yang diperkaya dengan oksigen murni, paparkan udara atau oksigen ke radiasi pengion, gunakan oksigen terionisasi. Yang ke-39 ada inert atmosphere, ganti lingkungan normal dengan lingkungan yang lembab, tambahkan bagian netral atau aditif lembab ke objek atau sistem. Yang ke-40 ada composite struktur, ubah dari struktur seragam jadi komposit. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Abdul Muhid. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh Genetic Research pada tahun 1969. Nah, ini juga menghasilkan 39 parameter, yaitu berikut ini merupakan 39 parameter standar yang telah ditetapkan. Nah, itu yang pertama ada weight of moving object. Nah, weight of moving object ini adalah berat objek dalam ruangan memiliki bobot yang sesuai dengan gravitasi di dalamnya. Nah, tenaga yang diperlukan untuk menopang atau menekan objek tersebut ketika bergerak. Nah, yang kedua yaitu adalah weight of station object. Nah, yang kedua ini adalah berat objek dalam ruangan dengan gravitasi standar. Nah, tenaga yang diterapkan untuk menopang atau menekan objek tersebut, baik saat objek tersebut dalam keadaan diam. Nah, yang ketiga yaitu ada leg of moving object. Nah, yang ketiga ini adalah salah satu dimensi ukurannya bukanlah yang paling panjang, tetapi memperhitungkan panjangnya pada saat bergerak. Nah, yang keempat yaitu ada leg of stationing object. Nah, salah satu dimensi ini ukurannya bukanlah yang paling panjang, tetapi memperhitungkan panjangnya pada saat diam. Nah, yang kelima yaitu ada area of moving object. Nah, yang kelima ini adalah geometrik karakteristik yang dijelaskan oleh komponen-komponen suatu objek, termasuk bagian permukaan yang menggunakan oleh objek. Nah, serta dimensi permukaan yang digunakan baik di dalam maupun di luar objek ketika bergerak. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada area of stationary object. Nah, geometri karakteristik yang dijelaskan oleh komponen-komponen suatu objek, termasuk bagian permukaan yang digunakan oleh objek, serta dimensi permukaan yang digunakan baik di dalam maupun di luar pada saat diam. Nah, yang ketujuh yaitu ada volume objek. Nah, ukuran volume yang diterapkan pada suatu objek seperti panjang kali tinggi kali lebar atau objek yang berbeda pada saat objek bergerak. Nah, yang kedelapan yaitu ada volume of stationing object. Nah, ukuran volume yang diterapkan pada suatu objek seperti panjang kali tinggi kali lebar untuk objek kubus dan tinggi dikali luas lingkaran untuk tabung saat metode lainnya untuk bentuk-bentuk objek yang berbeda pada saat objek diam. Nah, yang kesembilan yaitu ada speed. Nah, kecepatan suatu objek, penilaian proses atau gerakan dalam interval waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya yang ke-10 yaitu ada force. Nah, ukuran gaya yang diterapkan dalam interaksi sistem bervariasi. Dalam konteks fisika Newtonia, gaya diukur dengan mengalihkan massa dengan percepatan. Namun, dalam Trig, gaya mengacu
pada beragam interaksi yang diterapkan untuk mengubah keadaan objek. Nah, yang ke-11 yaitu adalah stress of pressure. Nah, gaya yang setiap area pada unit dan tegangan. Yang ke-12-nya yaitu ada shape, yaitu bentuk dari sebuah objek dari sebuah sistem. Ya, selanjutnya yang ke-13 yaitu ada stability of the objects composition. Nah, keseluruhan sistem melibatkan interaksi antara elemen intinya. Ketahanan melibatkan degrasi dunia kimia dan pembongkaran kekurangan dengan cara yang stabil. Peningkatan entropi mengurangi stabilitas objek. Nah, yang ke-14 yaitu adalah ada strength. Nah, strength ini ketangguhan sebuah objek dalam menghadapi gaya yang berubah-ubah adalah kemampuannya untuk tidak mengalami kerusakan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ke-15 yaitu duration of action by a moving object. Durasi di mana suatu objek beroperasi secara efektif sesuai dengan tujuannya, yaitu waktu produktif objek. Periode rata-rata antara kegagalan objek adalah indikasi dari lamanya objek dapat berfungsi sebelum mengalami kerusakan, yang juga menunjukkan durabilitas pada saat objek bergerak. Yang ke-16 yaitu ada duration of action by a stationary object. Nah, durasi di mana suatu objek beroperasi secara efektif sesuai dengan tujuannya, yaitu waktu produksi objek. Periode rata-rata antara kegagalan objek indikasi dari lamanya objek dapat berfungsi belum mengalami kerusakan, yang juga menunjukkan durabilitas pada saat objek diam. Nah, yang ke-17 adalah temperatur. Nah, kondisi termal dari suatu objek atau sistem mencakup aspek termal lainnya seperti kapasitas suhu yang dapat mempengaruhi perubahan suhu. Yang ke-18 yaitu ada illumination intensi. Nah, perubahan yang terjadi secara cepat dan berkelanjutan di setiap wilayah unit juga mencakup karakteristik lain dari sistem pencahayaan, seperti tingkat penjelasannya dan kualitas cahaya. Nah, yang 19 yaitu waste of energy by moving object. Nah, kapasitas objek untuk menjalankan fungsinya ditentukan oleh ukuran. Nah, dalam mekanik klasik, energi yang diberikan oleh sistem lain, misalnya energi listrik atau energi panas, pengolahan energi memerlukan perhatian khusus pada saat objek bergerak. Nah, yang ke-20 yaitu ada waste of energy by station object. Nah, kapasitas objek untuk menjalankan fungsinya ditentukan oleh ukuran dalam mekanika klasik. Energi yang diberikan oleh sistem lainnya, misalnya energi listrik atau energi panas, pengelolaan energi memerlukan perhatian khusus pada saat objek diam. Nah, yang ke-21 yaitu ada power. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh objek untuk menjalankan fungsinya berhubungan dengan jumlah energi yang digunakan. Nah, yang kedua-dua yaitu ada loss of energy. Nah, itu menggunakan energi yang tidak efisien dalam menyelesaikan tugas merupakan permasalahan yang umum. Lihat poin 19, untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengurangi pembersihan energi perlu dipisahkan karena membutuhkan teknik yang berbeda dari sekedar informasi dalam penggunaan energi. Nah, yang ke-23 yaitu ada loss of substance. Nah, setengah atau sepenuhnya selesai, permanen atau sementara, menghapus beberapa bahan baku atau data dari sistem, bahan bagian dan atau subsistem. Yang ke-24 yaitu ada loss of information. Nah, setengah selesai atau selesai, permanen atau sementara, serta penghapusan data atau akses data di dalam sistem secara berulang-ulang, termasuk data yang berkaitan dengan indera manusia seperti bau dan tekstur. Nah, yang ke-25 itu ada loss of time. Nah, waktu adalah jangka waktu suatu kegiatan. Mengurangi waktu yang terbuang berarti mengurangi waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Nah, yang ke-26 yaitu ada quantity of subject atau the water. Nah, jumlah dari bahan yang digunakan yaitu bahan baku, bagian atau subsistem yang dapat diganti secara keseluruhan atau sebagian, baik secara permanen maupun sementara. Nah, yang ke-27 yaitu ada reliability. Nah, kemampuan sistem untuk beroperasi sesuai dengan harapan yang telah diprediksi sesuai dengan situasi saat ini. Nah, yang ke-28 yaitu ada measurement actuaries.
Nah, kesamaan antara nilai yang dihasilkan secara matematis dengan nilai sebenarnya dalam dunia nyata dari karakteristik sistem mengurangi kesalahan yang terjadi dalam proses pengukuran untuk meningkatkan akurasi. Nah, yang ke-29 yaitu ada manufacturing precision. Memperluas ciri-ciri aktual yang terdapat dalam sebuah sistem atau perhitungan manufaktur padat objek tertentu atau ciri-ciri permintaan yang sudah ada. Nah, yang ke-30 yaitu ada external harms against the object. Kekurangan dari sistem dalam mencegah dampak timbul dari sumber internal yang berpotensi berbahaya. Nah, yang ke-31 yaitu ada object generation harmful factor. Nah, efek berbahaya merujuk pada dampak yang memproduksi efisiensi atau kualitas kinerja suatu objek atau sistem. Dampak ini dihasilkan oleh objek atau sistem sebagai bagian dari operasionalnya. Yang ke-32 yaitu ada ease of manufacture. Nah, tingkat kenyamanan dan kebutuhan energi yang dibutuhkan dalam proses manufaktur atau fabrikasi suatu objek atau sistem. Nah, yang ke-33 yaitu ada ease of operation. Nah, proses yang memerlukan banyak pekerja, langkah pekerja yang rumit, serta alat khusus sulit untuk dilaksanakan, proses yang sulit menghasilkan output yang rendah, sedangkan proses yang mudah menghasilkan output yang tinggi, semuanya mudah untuk dikerjakan dengan benar. Nah, yang 34 yaitu ada essay of Spire. Nah, ciri-ciri kualitas seperti tingkat kenyamanan, kemudahan penggunaan, kesederhanaan, dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan, kerusakan, atau cacat dalam sistem. Nah, yang ke-35 yaitu ada adaptability of versatility. Nah, diperlukan kemampuan sistem atau objek untuk merespons secara positif terhadap perubahan eksternal. Sistem yang juga harus dapat beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan yang tidak ideal. Nah, yang 36 yaitu ada driver complexity. Nah, jumlah dan variasi elemen serta hubungan timbal balik di antara sistem dapat meningkatkan tingkat kompleksitasnya. Penggunaan yang terlibat dalam sistem juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan kompleksitasnya. Nah, yang tingkat kesulitan dalam memahami dan mengendalikan sebuah sistem dapat dijadikan ukuran dari kompleksitasnya. Nah, yang ke-37 yaitu ada diversity of understanding and measuring. Nah, mengukur atau mengamati sistem yang rumit dan mahal membutuhkan waktu yang lama, serta personel yang terlatih untuk menyiapkan dan menggunakan peralatan tersebut. Nah, terutama dalam kasus di mana terdapat hubungan yang kompleks antar komponen atau komponen yang saling mempengaruhi. Peningkatan biaya dalam melakukan pengukuran juga menandakan tingkat kesulitan yang meningkat dalam proses pengukuran ketidakpuasan. Yang ke-38 yaitu ada extent of automation. Nah, perluasan fungsi suatu sistem atau objek tanpa keterlibatan manusia merupakan konsep utama dalam otomatisasi. Pada tingkat yang paling dasar, otomatisasi melibatkan penggunaan alat operasi manual. Nah, pada tingkat yang lebih maju, program yang dibuat oleh manusia digunakan sebagai alat yang memantau operasi dan dapat disesuaikan atau diprogramkan ulang jika diperlukan. Nah, pada tingkat tertinggi, mesin dapat memahami kebutuhan operator, melakukan programming tersendiri, dan mengamati serta penyesuaian operasinya sendiri. Nah, yang terakhir atau yang ke-39 yaitu ada productivity. Nah, jumlah fungsi atau kinerja yang dilakukan oleh sistem dalam setiap periode waktu tertentu, durasi di mana unit melakukan fungsi atau operasi. Nah, hasil atau biaya per unit waktu dari hasil yang dihasilkan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Abdul Muhid atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, eh, parameter-parameter yang digunakan saling dibandingkan sehingga membentuk matrik kontradiksi, yaitu TRIS. Cara menggunakan matrik tersebut cukup mudah, yaitu dengan membandingkan parameter yang ingin diperbaiki pada bagian baris improving feature
dengan parameter yang menjadi kontradiksi pada bagian kolom atau Washing fitur. Persilangan antara kedua parameter tersebut terdapat angka-angka yang merupakan angka dari 40 prinsip yang telah dijelaskan. Angka dalam persilangan matriks tersebut diurutkan berdasarkan prioritas tertinggi dalam menentukan usulan. Awalnya, TRIS dibuat untuk membantu perancangan solusi pada sebuah produk. Aplikasi TRIS dalam bidang jasa untuk mencapai inovasi sistematis. Konsep dasar metode TRIS pada dasarnya penyelesaian masalah metode sistem TRIS terdapat 5 konsep, yaitu sebagai berikut. Bisa di next? Yang pertama, kontradiksi adalah melestarikan sebuah masalah berarti harus membuang kontradiksi. Yang kedua, sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya yang tersedia tetapi tidak dipakai. Sifat atau benda lain dalam atau di dekat sistem yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi. Yang ketiga, hasil akhir ideal dicapai pada saat kontradiksi diselesaikan. Fitur yang diinginkan harus diperoleh tanpa kompromi. Yang keempat, pola evolusi. Pola ini dapat digunakan untuk mendapatkan ide baru dan memprediksi sistem. Yang kelima, ada prinsip inovatif dalam memberikan syarat konkret bagi solusi. Next. Eh, Adapun penjelasan dari prosedur umum penggunaan TRIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, select technical problem. Ya, adalah suatu sistem mengalami lebih dari satu masalah TRIS dan datang sebagai pendekatan untuk mengatasi tantangan ini dengan menggunakan kontradiksi sebagai landasan solusinya. Kontradiksi teknis merujuk pada konflik antara dua elemen dalam suatu sistem. Yang kedua, formula physical contradiction. Tentukan masalah teknis dan mencatat setiap masalah yang timbul. Kunci kesuksesan dalam menangani kontradiksi adalah menyusun perumusan yang tepat. Langkah berikutnya adalah misalkan kontradiksi tersebut. Yang ketiga adalah formulate an ideal solution. Pada tahap ini perlu diputuskan cara untuk meningkatkan faktor-faktor yang diinginkan dan menghilangkan faktor-faktor yang tidak diinginkan. Perbandingan antara hasil dan dengan solusi ideal digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam menetapkan faktor utama kontradiksi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan pada teman saya. Selanjutnya, yang keempat yaitu find resources for the solution, making use of the capabilities of trees. Untuk menemukan solusi masalah tersebut, alat-alat dalam metode TRIS seperti matriks kontradiksi, prinsip solusi 40 dan lainnya digunakan. 5. Determine the strengths of the solution and choose the best one. Dari pertentangan yang timbul, dipilihlah solusi optimal. Solusi terbaik adalah yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah yang timbul. 6. Predict the development of the system considered within the problem. Penggunaan prediksi dalam sistem adalah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memperbaiki sistem secara keseluruhan untuk masa depan. 7. Analyze the solution process in order to prevent similar problem. Analisa solusi dari masalah dengan tindakan preventif. Oke, dari berdasarkan hasil penilaian dari gambar ini, penyebab dengan nilai RPN tertinggi dari dua jenis cacat, baik cacat dirty maupun overpaint, terletak pada faktor manusia yang terdiri dari karyawan tidak membersihkan spray gun sebelum melakukan proses pengecetan dengan nilai RPN sebesar 336.
dan pengaplikasian proses prepainting yang berlebihan dengan nilai 245. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan improvement menggunakan metode TRIZ. Tahapan improvement ini dibuat berdasarkan dari nilai RPN tertinggi yang didapat pada metode FMEA. Setelah pengumpulan data dari FMEA, selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis defect menggunakan root cause analysis. Dari hasil analisis FMEA didapatkan bahwa jenis cacat dengan persentase terbesar adalah dirty dan overpaint. Kemudian untuk mengetahui potensial root cause analysis dilakukan identifikasi menggunakan fishbone diagram berdasarkan fishbone diagram. Diketahui bahwa timbulnya jenis cacat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu X. Untuk jenis dirty improvement menggunakan metode TRIZ fase improve, terdiri dari pengembangan solusi dan pemilihan solusi optimal untuk hasil terbaik. Pada tahap ini digunakan tools antara lain metode TRIZ untuk membantu dalam memberikan usulan perbaikan pada mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi yang sebelumnya sudah ditentukan menggunakan metode FMEA. Berdasarkan FMEA, nilai RPN tertinggi terdapat pada permasalahan. Terdapat pada faktor manusia yaitu kurangnya kedisiplinan karyawan terhadap SOP kebersihan dan kurangnya konsistensi operator dalam mengaplikasikan pengecatan. Karyawan kerap melewatkan tahap yang seharusnya dilakukan karena agar mencapai target dengan bekerja secara cepat. Masalah yang teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam parameter kontradiksi berdasarkan 39 parameter TRIZ. Dalam penyusunan kontradiksi ditentukan improving parameter dan worsening parameter. Improving parameter adalah parameter yang ingin diperbaiki, sedangkan worsening parameter merupakan parameter yang ada sebagai efek dari perbaikan. Next. Dari gambar ini, parameter yang ingin diimprove adalah degree of responsibility of supervisor atau tingkat tanggung jawab atasan. Kepala produksi memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, meningkatkan dan memperketat kontrol mereka kepada karyawan. Maka karyawan akan lebih patuh terhadap SOP yang ada, khususnya SOP produksi. Tetapi jika kepala produksi tidak konsisten dalam memberikan informasi, SOP, dan menyebabkan stres sehingga pada saat melakukan proses spraying, karyawan tidak fokus dalam bekerja dengan keadaan di mana karyawan harus bisa bekerja secara cepat untuk memenuhi target produksi sehingga worsening parameter yang muncul adalah stress or pressure. Berdasarkan matriks kontradiksi yang terbentuk antara improving parameter dan worsening parameter, didapatkan alternatif penyelesaian yang bersumber dari 40 inventive principles, yaitu prinsip nomor 10, 13, 18, dan 29. Berdasarkan uraian di atas, prinsip yang dirasa relevan dan layak untuk diterapkan beserta usulan perbaikannya adalah prinsip nomor 10, prior action. Nomor 10, pre-action, yaitu pemberian tindakan awal. Nomor 13, the other way around, lakukan tindakan sebaliknya atau berlawanan. Nomor 18, mechanical vibration, meningkatkan frekuensi. Nomor 29, pneumatics and hydraulics, untuk pemanfaatan gas atau tenaga angin. Rekomendasi dapat diberikan adalah membuat form personal capability status agar dapat menganalisa seperti apa kesalahan desain pekerjaan yang sudah dilakukan, kemudian memberikan pelatihan sampai pengembangan bakat dari setiap karyawan dan sebagai penilaian karyawan agar dapat memberikan reward. Cukup. Oke, baik, terima kasih.
Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai informasi TRIS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.